Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurbadriatul Istiqomah dari pimpinan cabang Aisyah Pencongan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ketika Allah merindukan kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ya ibadillah, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami masalah, mengalami ujian hidup? Masalah adalah bagian dari musibah. Musibah adalah apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bersifat menyenangkan untuk kita maupun yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan inilah yang kita sebut sebagai masalah. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, Allah telah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi, sejatinya kita semua ini akan diuji oleh Allah. Tapi Allah telah memberikan sinyal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai kemampuannya. Lantas, kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Sehingga kita sampai menjadi gelisah, menjadi gundah, sampai anxiety. Karena mungkin masalah dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, atau masalah dengan orang lain. Nah, inilah Allah ternyata merindukan kita. Karena dengan demikian, kalau kita punya masalah, tentu kita butuh penyelesaian. Butuh penyelesaian segera. Butuh kepada Allah untuk berikan solusinya bagaimana. Ya, mungkin itulah karena kita terlalu sibuk Allah memberikan masalah itu kepada kita. Tapi kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 disebutkan, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Mengapa sabar dan salat? Kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan untuk kita agar dapat menghadapi takdir dari Allah ini sambil kita itu bertawakal, ya, sambil kita mencari solusi dengan tenang. Kita mohonkan kepada Allah dengan cara seperti ini, dengan menumbuhkan keimanan kita, itu juga merupakan amal soleh bagi kita. Dan Allah akan memberikan pahalanya karena kesabaran ini. Yang berikutnya, sholat. Sholat adalah sarana untuk menenangkan diri kita. Berpikir jernih. Mendekatkan kepada Allah SWT. Dan ketika kita curhat kepada Allah, waktu yang paling bagus adalah ketika sholat tahajud. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 6 disebutkan di situ yang artinya, sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ya, memang banyak surat-surat dalam Al-Quran yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Antara lain ada surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Jadi kalau kita punya masalah, kita sholat, kemudian pada rakaat yang pertama kita baca surat Ad-Duha. Kemudian yang kedua pada surat Al-Insyirah. Dua surat ini turunnya bersamaan. Ya ibadillah. Jadi hikmah kita ketika kita mendapatkan masalah adalah yang pertama, bersyukur. Karena kita berarti masih diingatkan oleh Allah agar bisa mendekat kembali kepada Allah. Kalau kita punya masalah, tentu kita ingin segera cepat solusinya. Maka kita juga tidak lupa mengucapkan istighfar, ya. Dengan istighfar kita insya Allah akan berkurang dosa-dosa kita. Nanti ketika kita sampai kembali kepada Allah,
insya Allah juga dosa-dosa kita sudah terhapuskan. Yang kedua, rahmat Allah akan mengalir bagi mereka yang mampu untuk menjadikan musibah ini sebagai jalan pulang menuju petunjuknya. Yang berikutnya, kita selalu ingat pada janji Allah bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan yang terakhir, dalam proses mencari, menyelesaikan permasalahan, jangan lupa untuk selalu mengamalkan istighfarnya Nabi Yunus ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Yang mana termaktub dalam surat Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Tidak ada Tuhan yang bisa disembah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ila liqa fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.